Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan IPA semester 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian struktur dan jenis kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat terbentuk dari satu klausa atau beberapa klausa. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Menurut Krida Laksana pada tahun 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Struktur kalimat merupakan rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur yang sifatnya relatif tetap. Kalimat itu sendiri terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan kata ganti orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Predikat merupakan bagian yang menandai dari subjek. Objek dan keterangan, kedua jenis struktur kalimat ini sering dianggap sama. Mengapa demikian? Karena pada objek dapat menjadi subjek jika terdapat kalimat pasif. Namun, berbeda dengan keterangan. Keterangan tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian contoh kalimat tersebut. Contoh kalimat yang pertama dari subjek dan predikat. Contoh kalimat yang mengandung subjek dan predikat yaitu ibu memasak. Ibu di sini sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Contoh kedua yaitu subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ibu memasak mie goreng. Ibu di sini sebagai subjek, predikatnya memasak, dan objeknya mie goreng. Kemudian contoh ketiga yaitu kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ibu memasak mie goreng dengan senang. Subjek di sini ibu, memasak sebagai predikat, objeknya mie goreng, dan keterangan atau pelengkap dengan senang. Penjelasan kemudian akan dijelaskan oleh anggota kelompok A. Saya Eka Aprilia Resyanti Putri dari Prodi Pendidikan IPA. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi, yakni tentang jenis kalimat. Kalimat ada yang namanya kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Sedangkan ada lagi yang disebut kalimat majemuk, yakni suatu kalimat yang memiliki dua buah pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri atas anak kalimat dan induk kalimat. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakan sebuah anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat sebuah konjungsinya. Induk kalimat tidak memuat suatu konjungsi di dalamnya. Dalam kalimat majemuk ini dibagi lagi. Ada kalimat majemuk setara, yaitu suatu penggabungan dua buah kalimat atau lebih. Contohnya seperti apa? Painem pergi ke sekolah, sedangkan Budi berangkat ke kampus. Kalimat tersebut adalah kalimat majemuk. Lalu ada lagi kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah sebuah gabungan beberapa kalimat tunggal dikarenakan subjek, predikat, atau objeknya sama. Maka, bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contohnya bagaimana? Dedi setiap hari kerjanya hanya makan, tidur, dan merokok. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat majemuk rapatan. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat.
Kalimat majmuk bertingkat merupakan suatu penggabungan dua buah kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majmuk bertingkat terdapat sebuah unsur induk kalimat dan anak kalimat. Pada anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada sebuah induk kalimat. Contohnya, kakak mencuci mobil ketika matahari berada di ufuk timur. Kalimat majmuk bertingkat. Cara 2. Lalu ada lagi kalimat majmuk campuran. Kalimat majmuk campuran adalah suatu gabungan antara kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 buah kalimat. Contohnya, Doni bermain PS dengan Revin dan Rina bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumahnya. Kalimat majmuk tersebut termasuk ke dalam kalimat majmuk campuran. Kesimpulan, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Yang kedua, struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap. Yang ketiga, jenis kalimat ada beberapa, yaitu ada kalimat tunggal, majmuk, majmuk setara, majmuk bertingkat, dan masih banyak lagi. Saran dari penjelasan tadi, oleh karena itu, saran yang dapat kami sampaikan sebagai mahasiswa, kita harus mampu membedakan bagaimana cara melihat macam-macam jenis kalimat agar kita dapat memahami makna di setiap kalimat bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.